Nanti kan kakak nanti akan ada persidangan, akan ada agenda sidang, terus masih syuting juga gitu. Kayaknya santai banget kelihatannya. Itu emang nggak terlalu memikirkan apa gitu. Yang ngapain ya pikirin? Udah berjalan juga, ikutin aja alurnya. Stres juga nggak jadi solusi juga. Nah, mendingan enjoy aja sambil nyemil nih, kan enak. Jadi untuk sekarang nggak gitu. Iya. Aku udah santai banget sih sekarang. Alhamdulillah. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Insanul Fahmi memasuki kediaman Inara Diam-diam. secara sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Mate kowe, oh, mate kowe. Mate kowe. Fakta tersebut dibocorkan oleh mantan sopir Itu yang aku bilang, logika jalan ya Pak Polisi ya. Laporannya Mawa, jalankan Pak Polisi. Apapun ya, mau dapat dari mana CCTV, bukan urusan. Intinya yang di dalam CCTV itu ada orang yang masuk ke rumah diam-diam melakukan hubungan ijik-ijik, aung-aung, sehingga orang-orang yang bekerja di rumah pun ngecek lewat CCTV. Jumat kemarin dia masih ketemu, nyamperin ke sekolahannya anak-anak. Anak-anak kan satu sekolah. Fetli sama Ari, Terang sama Starla itu satu sekolah. Dia datang ke situ malah bilang anak-anak mau dibawa dulu ya, bawa aja. Cuman untuk nginep jangan dulu. Lu kelarin dulu urusan itu. Aku mau bawa anak-anak sholat Jumat dulu, nggak usah sholat Jumat kata dia. Kalau kalian nggak percaya pergi ke sekolahnya, guru, misnya, semua di sana ada jadi saksi. Padahal gitu. Lah, anaknya mau dibawa sholat Jumat aja dia bilang nggak usah. Aku mau bawa anakku tahu aja sholat Jumat gitu. Di situ gurunya berdiri ada berapa orang loh. Kamu tahu nggak rumah itu kosong ya sekarang? Berapa minggu yang lalu, Mbak disuruh beresin. Itu di rumah ada binatang sebesar ini. Apa tuh? Biawak. Jadi kalau kayak kemarin itu juga kemungkinan orang-orang, dan itu udah 2 kali. Sekali saya yang kejar-kejar biawak itu. Sampai orang-orang bapak-bapak yang duduk itu loncat-loncat. Lihat biawak itu lari ininya. Ya kan? Jadi nggak mungkin juga itu anak-anak pilih pos di situ. Cucuku itu ya, dari kemarin aku benerin telinganya. Telinganya itu aku nggak ngerti sampai dia nggak dengar sebelah. Kamu kenapa? Kalau benar ngurus anak bener kayak begitu modelannya, sorry, gua bukan mau ngejudge. Mungkin ada orang biasa saja wajahnya, tapi karena dia menampakkan hanya matanya saja dengan alisnya, maka menjadi lebih indah daripada yang lainnya gitu. Begitu juga dengan menggunakan cadar. Cadar adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap wanita muslim yang menyempurnakan hijabnya, sehingga jangan dia jadikan cadar itu hanya sekedar model. Guys, nih kelanjutan dramanya Inara Rusli. Kalau kemarin kan Inara ngelaporin Virgun ke Kemen PPA karena ngambil anak-anaknya lah, udah lama tuh gitu kan. Padahal hak asuhnya ada di Inara. Nah sekarang nih ya, babak barunya adalah Virgun berencana ajukan gugatan peralihan hak asuh anak usai ke pengadilan agama. Gua nggak tahu ya, maksudnya dasarnya apa. Mungkin dasarnya adalah kenapa Virgun berani, karena pihaknya Virgun menganggap bahwa Inara tidak capable, Inara tidak layak gitu loh. Ada perbincangan sih antara kita dengan Virgon terkait itu gitu ya. Kenapa akhirnya memang ada putusan ingkrahnya itu memang hak hadona itu ada di Inara gitu. Cuman ayah itu juga punya hak atas anak, makanya kita akan mengajukan gugatan nanti pengalihan hak asuh anak terkait yang kemarin ramai itu dari saudari IN. Jadi kan memang kalau kita lihat di pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam itu mengenai hak asuh anak itu dapat dipindah ke hak orang tua karena mungkin ada ketidakcakapan moral dari si ibu. Cuman kita juga nggak tahu. Yang penting kita berkeyakinan pengadilan nanti pasti akan menitik beratkan kepada kepentingan terbaik untuk si anak.
Bukan bermaksud mangkir atau menghindar, pihak kuasa hukum Virgon akhirnya buka suara terkait alasan kliennya meminta penundaan pemanggilan dari Komnas Perlindungan Anak. Menurut sang pengacara, jadwal pemanggilan tersebut dirasa terlalu mendadak, sementara Virgon sudah terikat kontrak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Namun, meski meminta penjadwalan ulang, Virgon memberikan sinyal positif terhadap langkah yang diambil oleh Lembaga Perlindungan Anak tersebut. Pihaknya justru menyatakan dukungan penuh jika Komnas Anak berencana menyiapkan psikolog untuk melakukan pendampingan bagi ketiga anaknya. Untuk panggilan dari Komnas PA itu kan terkait adanya permintaan dari saudara IR kan terkait mengenai pengambilan paksa anak. Nah, makanya Komnas PA ingin mencoba untuk mengklarifikasi terkait itu kepada klien kami Virgon. Tapi dari kita sendiri kita sudah melayangkan surat jawaban atas undangan tersebut. Intinya Virgon memang tidak bisa hadir karena pertama undangan itu sifatnya mendadak, yang kedua memang ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan oleh klien kami Virgon. Sebenarnya Virgon mungkin kalau pemanggilan yang nggak terlalu mendadak, karena kan Virgon sendiri kan dia juga menyampaikan dia malah senang gitu loh untuk dipanggil. Cuman memang karena panggilannya terlalu mendesak, mendadak, Virgon juga ada pekerjaan. Makanya nggak bisa hari ini untuk memenuhi panggilan dari Komnas PA. Insya Allah sih tanggal 9 ya kalau nggak salah ya. Kita juga udah coba ngomong sih ke Virgon supaya bisa hadir juga, supaya masalah ini cepat clear. Bang, bahan Komnas Anak ini juga malah Virgon sendiri juga sepakat. Memang kalau itu upaya yang terbaik, itu langkah yang ingin ditempuh oleh Virgon juga. Langkah Inara Rusli yang menyambangi Komnas Perlindungan Anak rupanya bukan tanpa alasan kuat. Agustinus Sirait, mewakili pihak Komnas Anak, akhirnya membeberkan poin-poin krusial yang dilaporkan oleh Inara. Menurutnya, Inara merasa hak-haknya sebagai ibu yang sah secara hukum telah dirampas secara sepihak. Inara melaporkan tindakan Virgon yang diduga membawa paksa ketiga anak mereka tanpa persetujuan. Tak hanya itu, akses bagi Inara untuk bertemu dan memeluk buah hatinya pun dikabarkan ditutup rapat. Agustinus menegaskan bahwa tindakan menutup akses komunikasi antara ibu dan anak ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Guys, ini ada info terkait Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi yang sudah pisah rumah katanya gitu ya. Pisah rumah, Inara Rusli siap melepas Ihsanul kembali ke Mawa ya. Ibarat kata kayak dibalikin lagi ke Mawa ya. Mawa dari nama Mawa. Kira-kira infonya apakah ini benar guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys. Kira-kira info dari Ihsanul dan Inara ini seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Inara sama Insan sudah pisah rumah. Sejak kapan sih Pak mungkin hal itu? Sebetulnya gejala itu dari mulai akhir Desember. Dari mulai akhir Desember, di minggu ketiga, minggu keempat, itu memang ada gejala ke sana. Tetapi memang jujur aja, Inara pun juga sudah siap dengan kondisi hal terburuk apapun. Bila mana memang Ihsanul harus melepas Inara, Inara pun juga sudah siap. Bang, kalau nggak salah dari pengacara Ihsanul bilang Ihsanul dikasih waktu sama Inara untuk menyelesaikan masalah ini sebelum puasa gitu. Bener nggak sih Bang, dan seperti apa gitu? Nah ini kalau udah bicara ke Ihsanul, saya kadang kurang update nih kebenarannya seperti itu. Bang, berarti statusnya masih digantung ya Bang? Inara ini sama Ihsanul Bang, bicara enggak terus dipertahankan juga udah agak enggak ya. Bang? Jadi dibilang menggantung sih enggak juga ya. Ya mereka juga pasti masih berkomunikasi, pasti mereka juga 1-2 sekali pasti masih ketemu. Cuma tidak semesra yang kalau kita bicara November, awal-awal Desember, seperti itu. Waduh guys, apakah apakah itu strategi mereka ya supaya bisa kembali ke Mawa terus laporannya dicabut gitu guys ya, kira-kira seperti itu kah? Nah ini kita lihat lagi dari ibunya Virgon ya. Bapaknya kandung yang ngasih makan, yang nafkain. Kamu bilang lagi dipersulit anak-anak. Yang dipersulit anak-anak ke kamu itu persulit bagaimana? Sejak dari yang kemarin itu dia sudah 3 kali datang lihat anaknya.
Ya. Kemarin dia masih datang ke sekolahan ngelihat Starla. Karena Starla lagi tahfiz Quran di sekolahnya dan nginep di sekolahnya. Terus ngajakin anak-anak makan. Dipersulit di mana? Kamu tuh jangan terbalik-balik bicara. Loh kamu dalam keadaan kayak gitu, bagus dong anak gue. Bertanggung jawab dia, ngelindungin anaknya. Maksud lo gimana? Udah nggak ada kali, nggak ada yang ngasih kan duit bulanan kan. Dia pikir kalau dari Virgon ini kan lumayan kan gitu kan. Hello, Mas Virgon di mana ngontrak dikasih tahu kok alamatnya. Anak-anak di apartemen dikasih tahu kok alamatnya sama dia. Yang ditutupin apaan? Lu jangan kalau ngomong bolak-balik. Gak tobat apa lu dikasih Tuhan yang lebih. Memang ada putusan ingkrah. Bentar. Inara Rusli makin terpojok ya. Virgon bakal ajukan peralihan hak asuh anak, guys. Memang ada putusan ingkrahnya itu memang hak hadona itu ada di Inara gitu. Cuman ayah itu juga punya hak atas anak, makanya kita akan mengajukan gugatan nanti pengalihan hak asuh anak terkait yang kemarin rame itu dari saudari IR itu. Waduh. Nasib Inara terancam diusir dari rumah, juga anak-anaknya akan diambil oleh mantan suaminya, guys. Terancam tak dapat apa-apa. Tidak hanya suami akan kembali kepada istri sah, terancam diusir dari rumah, hingga anak-anak juga diambil mantan suami. Perlindungan anak. Ia tidak diberi kesempatan bertemu ketiga anaknya yang kini berada di tangan pengasuhan sang mantan suami Virgon. Inara pun akhir pekan ini mendatangi Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak pun menyatakan dukungannya kepada Inara karena hingga saat ini hak asuh anak-anak itu masih berada di tangan ibunya, serta menyebut tindakan Virgon yang diduga mengambil paksa anak-anaknya sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Bunda Virgon secara terbuka pun mengakui rencana merebut hak asuh cucu-cucunya itu. Bahkan viral aksi Eva Manurung yang sampai mengenakan hijab agar bisa bertemu dengan cucu-cucunya itu di sekolah, yang kini selalu diawasi ketat dan dibatasi aktivitasnya. Benarkah semua ini dilakukan agar anak-anak itu tidak lagi bisa diambil Inara? Apa ini? Breaking news ya, pisah rumah dengan Insanul. Inara Rusli tetap ingin pertahankan rumah tangga, guys. Waduh. Keinginan Inara sebetulnya mau mempertahankan, tetapi ya kan dengan suatu kondisi-kondisi yang memang nggak memungkinkan, dia juga siap untuk berpisah seperti itu. Ya update saat ini sih sebetulnya dengan Insanul itu ingin kembali ke Mawa seperti itu, ya kan mereka karena suami istri yang sudah punya buku nikah. Jadi wajar-wajar aja mereka memang sampai saat ini masih suami istri. Terhadap Inara, ya mungkin hubungannya tidak sebagus sebelumnya. Seperti itu. Mereka juga jarang mereka terlihat berdua. Kami pun sering berkunjung ketemu, ya kan di luar. Itu juga Inara juga tidak ada pendampingan dari Insanul, gitu loh. Kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada jarak, tapi apakah itu benar atau tidaknya hanya mereka lah yang tahu seperti itu. Karena kami melihatnya sih arahnya seperti itu. Sebetulnya gejala itu dari mulai akhir Desember. Dari mulai akhir Desember di minggu ketiga, minggu keempat itu memang ada gejala kesana. Tetapi memang jujur aja Inara pun juga sudah siap dengan kondisi hal terburuk apapun. Bila mana memang Insanul harus melepas Inara pun juga sudah siap. Saya yakin dari awal pun, karena awalnya kan Inara juga tidak tahu bahwa Insanul sudah beristri. Tapi dengan adanya seperti ini, ya lambat laun dia juga siap. Dan dia harus siap Inara dengan kondisi yang ada. Karena ya biar gimana pun Insanul masih punya istri sahnya yang adalah Mawa. Kalau memang dia mau kembali,
itu haknya dia untuk kembali. Waduh. Pilih Mawa atau Inara Rusli. Insanul Bentar. Pilih Mawa atau Inara Rusli, Insanul Fahmi galau berat tentukan nasib rumah tangganya, guys. Pilih Mawa atau Inara Rusli. Insanul Fahmi galau berat tentukan nasib rumah tangganya. Drama cinta segitiga Insanul Fahmi makin memanas. Meski mengaku ingin kembali ke pelukan istri sahnya, Mawa, Fahmi ternyata masih dihantui kegalauan besar. Ia mengaku sulit melepaskan Inara Rusli, sosok yang disebut-sebut sebagai istri sirinya. Netizen pun dibuat gemas dengan pengakuan terbuka Fahmi yang seolah pelin-pelan antara tanggung jawab pada keluarga sah atau perasaan pribadinya pada Inara. Akankah Mawa memberikan kesempatan kedua? Atau justru Inara yang memenangkan hati Fahmi? Mahkamah Agung, hak asuh anak-anak di bawah hak adona ibunya. Dalam hal ini adalah Inara. Karena anak ini masih belum mumayyiz, yaitu belum berusia 12 tahun, yang nantinya dia berhak akan memilih ikut siapa ibu atau ayahnya, gitu. Dan ini juga sudah pertimbangan dari majelis hakim yang melihat bukti-bukti pada saat persidangan, dikarenakan ayahnya waktu itu ada bukti kekerasan terhadap anak dan bukti-bukti perselingkuhan. Tapi yang aneh itu kenapa pengacaranya beda-beda ya? Perasaan kemarin ini, sekarang ini guys. Menurut kalian gimana guys? Kuasa hukumnya gitu beda-beda guys. Nah, menurut kalian gimana? Komentarnya, reaksinya bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, terima kasih juga yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.